Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai gradien garis yang melalui dua titik, yaitu titik A dengan koordinat x1, y1 dan titik B dengan koordinat x2, y2. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah materi yang kedua dari subbab gradien garis, yaitu gradien garis yang melalui dua titik, yaitu titik A dengan koordinat x1, y1 dan titik B dengan koordinat x2, y2. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini ya terdapat dua buah titik, yaitu titik A dengan koordinat x1, y1 dan titik B dengan koordinat x2, y2. Nah, titik A dan titik B ini berada pada garis L. Nah, di sini kita akan mencari gradien garis yang melalui titik A dan titik B ini. Nah, karena gradien garis itu dirumuskan dengan M sama dengan komponen Y per komponen X, maka nilai dari komponen Y pada gambar ini adalah Y2 dikurang Y1 dan nilai dari komponen X-nya adalah X2 dikurang X1. Sehingga gradien garisnya dapat dirumuskan dengan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi, gradien garis yang melalui dua titik, yaitu titik A dengan koordinat x1, y1 dan titik B dengan koordinat x2, y2 adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, dengan syarat X1 dan X2-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Contoh soal yang pertama, tentukan gradien garis K pada gambar berikut ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhatikan bidang koordinat kartesius ini. Nah, di sini terlihat terdapat garis K, di mana garis K ini melalui titik P dengan koordinat negatif 5, negatif 2 dan titik Q dengan koordinat 4,3. Sehingga untuk titik P dengan koordinat negatif 5, negatif 2, maka nilai X1-nya adalah negatif 5 dan nilai Y1-nya adalah negatif 2. Sedangkan untuk titik Q dengan koordinat 4,3, maka nilai dari X2-nya adalah 4 dan Y2-nya adalah 3. Maka gradien garis K dapat kita rumuskan dengan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari X1, Y1, X2, dan Y2 ini ke dalam rumus ini. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi M sama dengan 3 dikurang negatif 2 per 4 dikurang negatif 5. Nah, hasil dari 3 dikurang negatif 2 sama dengan 3 ditambah 2. Karena negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Nah, selanjutnya hasil dari 4 dikurang negatif 5 sama dengan 4 ditambah 5. Sama ya, karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Maka bisa kita tuliskan M sama dengan 3 ditambah 2 per 4 ditambah 5. Nah, selanjutnya hasil dari 3 ditambah 2 adalah 5 dan hasil dari 4 ditambah 5 adalah 9. Maka didapat
M sama dengan 5/9. Jadi, gradien garis K di mana garis K ini melalui titik P dengan koordinat negatif 5, negatif 2 dan titik Q dengan koordinat 4,3 adalah 5/9. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan gradien garis yang menghubungkan titik-titik berikut ini. Untuk yang A, titik 1,3 dan 3,9. Kemudian yang B, titik negatif 5,5 dan 5, negatif 5. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian A, nah titik 1,3 berarti nilai dari X1-nya itu adalah 1 dan nilai Y1-nya adalah 3. Kemudian untuk titik 3,9 maka nilai X2-nya itu sama dengan 3 dan nilai Y2-nya sama dengan 9. Maka gradien garis yang melalui titik 1,3 dan 3,9 dapat kita nyatakan dengan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari X1, Y1, X2, dan Y2 ini ke dalam rumus ini. Maka bisa kita tuliskan M sama dengan 9 dikurang 3 per 3 dikurang 1. Nah, selanjutnya hasil dari 9 dikurang 3 adalah 6 dan hasil dari 3 dikurang 1 adalah 2. Maka M sama dengan 6/2. Nah, hasil dari 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi kita dapatkan M-nya sama dengan 3. Jadi, gradien garis yang melalui titik 1,3 dan 3,9 adalah 3. Nah, berikutnya yang bagian B, titik negatif 5,5. Maka nilai dari X1-nya itu sama dengan negatif 5 dan nilai dari Y1-nya sama dengan 5. Nah, kemudian titik 5, negatif 5, maka nilai X2-nya itu sama dengan 5 dan nilai Y2-nya sama dengan negatif 5. Maka gradien garis yang melalui titik negatif 5,5 dan 5, negatif 5 dapat kita nyatakan dengan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Selanjutnya kita substitusikan nilai dari X1, Y1, X2, dan Y2 ini ke dalam rumus gradien ini. Sehingga bisa kita tuliskan M sama dengan negatif 5 dikurang 5 per 5 dikurang negatif 5. Nah, hasil dari negatif 5 dikurang 5 adalah negatif 10. Sedangkan hasil dari 5 dikurang negatif 5 itu sama dengan 5 ditambah 5. Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi 5 ditambah 5 adalah 10. Maka didapat M-nya itu sama dengan negatif 10/10, hasilnya adalah negatif 1. Jadi gradien garis yang melalui titik negatif 5,5 dan 5, negatif 5 adalah negatif 1. Nah, berikutnya contoh soal yang ketiga. Jika gradien garis yang melalui titik A dengan koordinat 6, P dan B dengan koordinat negatif 3,4 P adalah 2, maka tentukan nilai dari A, nilai P, kemudian yang B, koordinat titik A dan titik B. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal bahwa gradien garis yang melalui titik A dan titik B adalah 2. Maka nilai M-nya itu sama dengan 2. Nah, karena garis tersebut melalui titik A dan titik B, di mana titik A-nya itu mempunyai koordinat 6, P, maka nilai dari X1-nya itu sama dengan 6 dan nilai dari Y1-nya sama dengan P.
Sementara untuk titik B dengan koordinat negatif 3,4P, maka nilai dari X2-nya itu sama dengan negatif 3 dan nilai dari Y2-nya sama dengan 4P. Maka gradien garis yang melalui titik A dan titik B dapat dinyatakan dengan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari M, X1, Y1, X2, dan Y2 ini ke dalam rumus gradien ini. Sehingga dapat kita tuliskan 2 sama dengan, nah, 2-nya ini adalah nilai dari gradiennya. Kemudian Y2 dikurang Y1, maka bisa kita tuliskan 4P dikurang P per X2 dikurang X1. Maka bisa kita tuliskan negatif 3 dikurang 6. Sehingga didapat ya 2 sama dengan 4P dikurang P per negatif 3 dikurang 6. Nah, hasil dari 4P dikurang P adalah 3P. Dan hasil dari negatif 3 dikurang 6 adalah negatif 9. Maka didapat 2 sama dengan 3P per negatif 9. Nah, dari sini maka didapatkan nilai dari 3P itu sama dengan 2 dikali negatif 9. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 9 adalah negatif 18. Maka 3P itu sama dengan negatif 18. Sehingga nilai P didapat dengan cara membagi negatif 18 dengan 3. Hasilnya itu adalah negatif 6. Jadi, untuk pertanyaan yang A, tentukan nilai dari P. Nah, di sini kita dapatkan nilai P-nya itu adalah negatif 6. Nah, selanjutnya pertanyaan yang B, kita akan menentukan koordinat dari titik A dan titik B. Nah, karena koordinat titik A itu adalah 6, P, kemudian kita dapatkan tadi P-nya negatif 6, maka koordinat titik A adalah 6, negatif 6. Nah, sedangkan untuk titik B dengan koordinat negatif 3,4P, berarti kan di sini 4P ini bisa kita dapatkan dengan cara 4 dikali dengan negatif 6, hasilnya adalah negatif 24. Jadi koordinat titik B adalah negatif 3, negatif 24. Nah, demikian tadi pembelajaran kita kali ini mengenai cara menentukan gradien garis yang melalui dua titik, yaitu titik A dengan koordinat X1, Y1 dan titik B dengan koordinat X2, Y2. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.